وبالأسحار هم يستغفرون. Baik, naqra insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepada engkau, mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa tiga landasan yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, metode di dalam mengajar dengan metode menyebutkan pertanyaan kemudian jawaban, ini adalah metode yang sangat bagus. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan metode mengajar dengan cara yang seperti ini. Banyak sekali dalil-dalil yang datang, seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi menyebutkan satu persatu. Datang dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi kemudian menjelaskan apa itu ghibah. Datang di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut wahai Rasulullah, orang yang tidak punya harta benda, tidak memiliki dinar dan sebagainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Sehingga sistem mengajar seperti Syekh ini yang beliau tuliskan di sini, ini bagian dari caranya para salafus salih, caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik di dalam mengajar. Coba lihat, Syekh menyebutkan kepada kita tentang tiga landasan tersebut dengan cara bertanya. Fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepada engkau, mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, apa tiga landasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim? Baru setelah itu beliau sebutkan satu persatu. Ya, sistem mengajar dengan metode seperti ini lebih kuat, lebih kokoh. Kalau kata orang Jawa itu lebih menggigi. Tahu ya, lebih menggigi. Mendalam sekali. Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkait tentang tiga landasan yang disebutkan oleh Syekh ini, perlu diketahui bahwa Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, beliau tidak membuat tiga landasan itu dari diri beliau sendiri. Tidak. Tiga landasan itu adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam dengan dalil. Ini bukan datang dari sisi Syekh. Saya difahami ya? Beliau tidak membuatnya. Namun beliau mengambil tiga landasan ini dari salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Beliau mengambil kesimpulan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu.
Hadis Al-Barra ibnu Azib tentang fitnatul kubur, yang menjelaskan tentang pertanyaan dua malaikat kepada setiap manusia yang dimasukkan ke dalam liang lahat, yang mati dan menjumpai dengan alam barzakh. Setiap orang yang masuk ke dalam kubur diterangkan di dalam hadis tersebut, dan saya sebutkan dengan ringkasnya, ya. Nabi SAW mengatakan wa annahu la yasma' haqqan ya'alih, bahwa mayit di dalam kubur itu ia nanti akan mendengar suara sandal orang yang pergi dari kuburannya. Dia mendengar. Dia. Dan akan datang kepadanya dua malaikat kemudian bertanya kepada mayit tersebut tentang tiga hal. Man rabbuka wa madinuka, kemudian siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian. Saya difahami? Dari mana sumber Syekh rahimahullahu ta'ala mengambil tiga landasan yang wajib dikenal oleh setiap muslim maupun muslimah. Sumber atau landasannya itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Al-Barra ibnu Azib, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis yang menjelaskan tentang pertanyaan dua malaikat kepada mayit. Akan ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ditanya, wa ma nabiyyu wa ma dinuka, dan apa agamamu? Kemudian akan ditanya, wa manir rajulul ladzi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Maksudnya adalah siapa nabimu? Nah, orang yang di dunia dia tidak faham tentang tiga landasan ini, dan dia tidak menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari tiga poin ini, niscaya kelak ia tidak akan bisa menjawab kecuali ucapan la adri. Seperti itu kata Nabi SAW. Iya. Berbeda dengan orang yang belajar tiga landasan tersebut, kemudian ia jalankan di dalam kehidupannya, ia mempraktekkan apa yang menjadi keharusan dari pengetahuannya terhadap tiga landasan itu, dia jalankan, ya, maka akan menjadi mudah baginya untuk menjawab. Ada orang beranggapan begini, nanti ketika dikuburkan nanti ditalkin aja. Kalau datang kepadamu dua malaikat bertanya, man rabbuka faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi. Kalau ditanya apa agamamu, jawab agamamu adalah Islam. Kalau ditanya siapa laki-laki yang pernah diutus kepada kalian, jawablah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gimana kita bisa menjawab ayyuhal ikhwah sedangkan kita tidak pernah mengenal Islam, tidak pernah mengenal Allah, dan tidak pernah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban dari pengetahuan tersebut. Niscaya tidak mungkin dijawab. Bisa difahami tidak? Baik, ini asal dari mana Syekh rahimahullahu ta'ala mengambil tiga landasan ini. Jawabannya apa? Dari hadis Al-Barra ibnu Azib, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tentang pertanyaan malaikat kepada setiap mayit. Apa pertanyaan malaikat? Indah Kiai Hasan. Pertanyaan malaikat apa? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Kemudian Taib. Man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Barakallahu fiik. Ini merupakan landasan Syekh. Dari mana
beliau mengambil usulul thalathah tersebut? Jawabannya sudah ada. Beliau ambil intisari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqul, kemudian Syekh mengatakan ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama adalah, katakan usul ataupun landasan yang pertama adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan yang pertama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa terwujudkan dengan beberapa sebab. Saya ulangi. Seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa diwujudkan dengan beberapa sebab. Minha, yang pertama bagaimana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah an-nadharu wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jal, fa inna dhalika yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melihat dan merenungi, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Melihat dan merenungi, bertafakkur terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja makhluk Allah? Ayyuhal ikhwah? Apa saja? Taib, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung yang tertancapkan sebagai pasak bumi, tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan, pertukaran siang dan malam, ya, matahari, bulan, dan bintang-bintang yang lainnya. Semuanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita bertafakkur, merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan mengantarkan kita kepada pengenalan dan pengetahuan kita tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan kekuatan dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ya? Kalau ditanya, ya, bagaimana engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini nanti akan disebutkan oleh al-muallif pada lanjutan pembahasan ini. Baik, ini yang pertama, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertafakkur dan merenungi ayat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 185. Catat nomor ayatnya, nanti kalian bisa isi dalil tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Awalam yanzuru, tidakkah mereka itu melihat, memperhatikan, fi malakutis samawati wal ard, pada kerajaan langit dan bumi.
dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Awalam yanzuru, tidakkah mereka itu memperhatikan? Tidakkah mereka itu melihat pada kerajaan langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari segala sesuatunya. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita bertafakkur, merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merenungi makhluk Allah, niscaya kita akan mengenal betapa besarnya kerajaan Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, dan betapa sempurnanya kekuatan dan hikmah Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, bisa difahami ini? Yang pertama dengan cara apa? Merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah an-nadharu fi ayatihi syar'iyyah wa hiya al-wahyu alladhi ja'at bihi ar-rusulu alaihimus salatu wassalam. فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. Perhatikan, di antara cara ataupun sebab seseorang bisa mengenal Allah adalah dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyyah. Dengan melihat atau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyyah. Nah, sudah dicatat belum? Sudah ya? Apa itu ayat Allah asy-syar'iyyah? Al-lail wan nahar, asy-syamsu wal qamar. Nah, itu adalah al-kauniyah. Asy-syar'iyyah itu adalah al-wahyu alladhi ja'at bihi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Al-Qur'anul Karim yang ada di hadapan kita. Kalau kita mentadabburi, mempelajari Al-Quran, niscaya dengan kita mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya kita akan mengenal siapa Rob kita. Ya apa tidak? Kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga beliau mengatakan, fayanzuru fi hadhil ayat. Hendaknya seseorang itu melihat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma fiha minal masalihil azimah, dan apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari maslahat demi maslahat allati la taqumu hayatul khalqi, di mana kehidupan makhluk di muka bumi ini, ya, di dunia dan juga di akhirat tidak akan bisa tegak kecuali dengannya. Bisa dipahami? Ya? Kehidupan makhluk di dunia ini, kehidupan makhluk di akhirat itu tidak mungkin bisa tegak terwujudkan kecuali dengan kita melihat dan membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita simpulkan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, salah satu cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala apa? Mempelajari dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Iya, gimana cara kita mentadabburi Al-Qur'an? Assalamualaikum. Gempar. Di mana antum? Gimana caranya?
Caranya dengan apa? Mempelajari, belajar. Baik. Faham ya? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-82. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quranul Karim? Ya. Walau kana min indi ghairillah, kalau sekiranya datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya mentadabburi Al-Quran. Karena kalau kita tadabburi Al-Quran, kita pelajari ayat-ayat Allah Asy-Syar'iyyah ini, niscaya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bisa difahami? Di dalam surah An-Nisa ayat 82. Di dalam surah An-Nisa ayat 82. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ma yalqallahu azza wa jalla fi qalbil mu'min min ma'rifatillahi ta'ala hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal 'ain. Yang ketiga adalah dengan cara, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam jiwa seorang muslim, itu apa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwa seorang mukmin min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Baik. Nah, ini sebagaimana datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril tentang akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Beliau mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Wa illam takun tara, sekalipun engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Baik, ini 3 poin, 3 cara yang seseorang bisa mengenal Allah tabaraka wa taala. Yang pertama apa? Dengan mentadabburi, mentafakkuri makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentadabburi, melihat, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah, Al-Qur'anul Karim, mempelajarinya. Iya, yang ketiga adalah dengan cara itu apa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwa seorang mukmin, seakan-akan ia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan al-ihsan. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wadinahu. Yang kedua yang wajib atas setiap hamba adalah mengenal agamanya. Adalah mengenal agama Islam. Dan insyaallah nanti akan diterangkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam lanjutan pembahasan ini dengan penjelasan yang lebih gamblang lagi. Baik. Yang dimaksud dengan agama di dalam ucapan Syekh di sini adalah agama Islam. Adalah agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan keridhaan yang sempurna. Nah, itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Syekh apa itu al-Islam. Akan diterangkan kepada kita apa yang dimaksud dengan al-Islam. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga adalah yang wajib atas setiap hamba adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Diterangkan oleh para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa tahsulu bidirasati hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi itu yang pertama bisa dengan cara kita mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mempelajari satu persatu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membuka tarikh, sejarah ataupun sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum masa kenabian ataupun setelah kenabian dan kerasulan beliau. Niscaya dengan kita mempelajari sirah ini kita akan kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini pertama. Yang kedua, wa ma kana alaihi minal ibadah. Dengan mengenal dan mempelajari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan mengenal ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita melihat di dalam hadis-hadis tentang ibadah beliau seperti apa, semangat beliau di dalam beribadah seperti apa, kesungguh-sungguhan beliau di dalam ibadah seperti apa. Niscaya kita akan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, dengan mempelajari akhlak beliau, dengan mempelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Quran. Apa maksud akhlak beliau Al-Quran? Maksudnya adalah beliau adalah orang yang paling bersemangat untuk menjalani kewajiban yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga dengan kita mempelajari akhlak beliau, adab beliau, niscaya kita akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala, kemudian yang berikutnya, wa da'wah ilallahi azza wa jal, dengan mempelajari bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mempelajari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita melihat bagaimana beliau berdakwah, niscaya kita akan kenal siapa Rasulullah. Kita akan kenal semangat beliau, kita akan kenal kesabaran beliau, kesungguh-sungguhan beliau. Demikian. Baik. Kemudian berikutnya juga adalah wal jihad fi sabilihi,
wa ghairi dzalika min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam, dan juga dengan mengenal bagaimana perjuangan jihadnya beliau melawan orang-orang musyrikin. Baik, dengan mengenal perjuangan jihad beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melawan orang-orang musyrikin. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mempelajari hal-hal seperti ini, insyaallah kita akan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita baca yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan kepada engkau, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi rabbani, yang telah memeliharaku, wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan yang telah memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia itu Allah subhanahu wa ta'ala, ma'budi, adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwah, tidak ada bagiku sesembahan selain ia, itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kalau kita telah menyebutkan Rabb, berarti maknanya apa? Rabb itu adalah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, penciptanya, pemiliknya, dan pengaturnya. Qala rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau mengatakan, wa kullu ma siwallahi alam, dan setiap apa yang selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah alam. Apa itu alam? Alam semesta, al-alamin. Wa ana wahidun min dhalikal alam, dan aku sendiri, kata Syekh, termasuk dari al-alamin tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila ditanyakan kepada engkau, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, maksudnya adalah bagaimana engkau mengenal Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, aku mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Qala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-lailu wan nahar, siang dan malam, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Itu adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala al-kauniyah. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-samawatus sab'u, 7 lapis langit, wal ardhuna sab', dan 7 lapis bumi, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan siapa saja yang ada di dalam langit dan bumi tersebut,
wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya tersebut. Wad dalilul qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Baik, insyaallah penjelasan tentang apa yang kita baca ini pada pertemuan besok biidnillahi ta'ala. Mohon dihafal sampai terakhir yang kita baca tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.